adabul waladi ma'a aqaribihi. Kemarin sudah menjelaskan tentang adabnya seorang anak itu terhadap kerabat-kerabatnya. Al-waladul aqilul mahmub, anak yang berakal, juga anak yang dicintai itu yahtarimu aqaribuhu, eta yang menghormati kerabat-kerabatnya. Jadi seorang anak yang soleh, yang berakal, yang punya adab itu selalu menghormati kerabat-kerabatnya. Siapa kerabat itu? Mislal jaddi wal jaddati, semisal kakek neneknya, atau wal ammi wal amati, paman atau bibinya, wal khali wal khalati, dan paman dari ibu dan bibi dari ibu, itu yang dinamakan qarabat. Jadi kita sebagai anak harus memuliakan, harus menghormati kerabat-kerabat kita, Kenapa? Wa yuhibbuhum katsiran, wa yuhibbuhum katsiran li'annahum yuhibbuna aidan. Kita harus mencintai mereka, menghormati mereka, kerabat-kerabat kita juga. Karena li'annahum yuhibbuna, karena mereka juga menyayangi kita, menghormati kita, yang mencintai kita. Seperti wa yuhibbuna walidayh. Karena mereka juga cinta atau menghormati kepada ibu bapak kita, karena mereka adalah saudara-saudaranya. Maka kita sebagai contohnya keponakan, kita harus menghormati bibi kita, paman kita, keluarga mereka. Itu yang dinamakan anak yang soleh atau solehah, yang menghormati, menyayangi kerabat-kerabat orang tuanya. Contohnya kemarin contohnya biayam tasila awamirohum wa yazurohum waqtan ba'da waqtin. Contohnya cara kita menghormati, menyayangi mereka sebagai kerabat kita adalah melaksanakan perintahnya, atau wa yazuruhum waqtan ba'da waqtin, atau semisal mereka sakit, kita harus menjenguknya, baik ketika sakit ataupun sudah sembuh. Kita harus menengoknya, doakan mereka, bawa bingkisan buat mereka supaya mereka senang, sayang sama kita juga. Khususon fil a'yadi, apalagi khusus untuk hari raya, baik hari raya Lebaran, Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kita harus mengunjungi mereka, melihat ke rumahnya, bawa bingkisan, ngucapin doa buat mereka, kayak gitu. Kita kan di sini punya tradisi, semisal di kampung Pak Ustadz, sebelum puasa ada yang namanya munggahan, kita ngundang kerabat-kerabat kita, dibacain doa. Itu sebagai salah satu daripada menghormati mereka atau bersyukur kepada mereka. Terus ketika mau lebaran, biasanya kan kita ngasih lauk pauk ataupun bingkisan kue seperti itu. Terus habis lebaran kita mau mudik biasanya. Itu salah satu ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, oleh para
ulama. Supaya apa? Supaya silaturahmi kita sebagai anak dan keluarga-keluarga kita, kerabat-kerabat kita tersambung, ya, ukhuwahnya, tali silaturahminya tidak putus. Nah, begitu ya akhlak yang mulia yang diajarkan oleh para ulama itu, ya. Atau awulida lahu mauludun, atau ketika kerabat kita ada yang melahirkan, bibi kita, ya, ada yang melahirkan, kita nengok, itu harus senang. Oh, bibi kita punya anak, ya, baru lahiran punya anak, wah luar biasa. Kita lihat anaknya, ya, terus mengunjunginya kayak gitu, ya. Au qudima min safarin, ya. Atau ketika sedang datang dari perjalanan terus mampir ke tempat-tempat mereka. Misalkan kalian main ke daerah Bandung, di Bandung ada saudara kalian, kerabat kalian, kunjungin sekalian kayak gitu. Wa yafraha idza farihu, dan salah satu akhlak yang mulia itu kepada kerabat-kerabat kita, ketika kerabat kita ada yang sedang senang gembira, maka kita juga harus gembira, ya. Kerabat kita ada yang sedang punya kebahagiaan, ya, kita harus bahagia juga itu. Atau keluarga kita au wayahzana idza hazinu, ya. Ketika kerabat kita ada yang sedang susah atau lagi sedih, maka kita juga harus sedih, ya. Itu akhlak yang mulia, ya. Kalau kerabat kita senang, kita senang juga, ya. Kerabat kita ada yang sedih, kita sedih juga, kayak itu. Nah, itu salah satu akhlak daripada ciri akhlaknya seorang anak yang baik adalah memuliakan atau menghormati kerabat-kerabatnya, baik dari kerabat ibu kita ataupun bapak kita, itu ya. Jadi kalau kalian punya kerabat, ya, cara menghormati orang tua kalian seperti itu, menghormati kerabat-kerabat kita, itu ya. Wallahu a'lam bishawab.